Siap bersama coklat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Indonesia zawlatan mustaqila bi in'il iddati mukhtalifa walidzalikal uzzabal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Dewan juri yang saya takdimi, hadirin rahimakumullah. Seiring puji yang tak pernah henti hanya milik Allah yang Maha Suci, segenap rindu yang tak pernah layu hanya milik Allah yang Maha Tahu, dan segenap sanjung yang tak ada akhir ujung hanya milik Allah yang Maha Agung. Salawat beserta salam kita curahkan, kita sanjungkan kepada mahkota alam, penglipur lara di kala duka, penenang hati di kala tersakiti, pengobat kalbu di kala rindu, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya takdimi, hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya membawa tema peran pemuda di era milenial. Berbicara pemuda identik dengan masa muda, generasi-generasi muda yang hebat dan luar biasa. Masa muda yang paling hebat, masa muda yang paling kuat, dan masa muda yang paling tepat untuk bisa taat kepada Allah yang memberi nikmat. Hal ini senada dengan salah satu ulama tafsir, Syekh Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam kitabnya menyatakan sabban wa huwa quwwatun ba'da dha'f, bahwasannya masa muda adalah masa kekuatan karena sebelumnya adalah masa kelemahan. Maka pantaslah proklamator kita Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda akan kugoncang dunia." Oleh karena itu, maka masa muda adalah masa nikmat yang harus kita syukuri, masa nikmat yang telah dianugerahi, bentuk tubuh yang kuat, mata masih melihat dengan tepat, tangan masih bisa mengangkat beban yang berat, dan kaki masih bisa berlari dengan cepat. Tampan, cantik, menarik, dan memikat. Oleh karena itu, wahai generasi muda, maka gunakanlah untuk taat kepada Allah yang Maha Hebat. Dewan juri yang saya takdimi, hadirin rahimakumullah, kita semua bisa merasakan bahwasannya di masa sekarang dunia sudah mulai melupakan zaman kuno, tradisi-tradisi kuno yang beralih ke dunia digital yang dijuluki era milenial. Yang mana pada masa ini perkembangan teknologi semakin pesat, persaingan semakin ketat, gaya hidup semakin meningkat, dan kita pemuda dituntut untuk belajar cepat dan tepat. Maka timbullah dalam hati kita sebagai pemuda, penerus bangsa, harapan agama dan harapan negara, yang ujungnya ada harapan mertua. Bagaimana pertanyaan kita yang menjadi pertanyaan, apakah kita sebagai pemuda bisa menjadi pemuda yang membawa perubahan, dan bagaimana sikap kita sebagai pemuda di era globalisasi, di era digitalisasi, supaya kita menjadi pemuda ashabul kahfi. Oleh karena itu, jawabannya telah ada dalam kitab Asyar fil Hayatil Islam, menjelaskan bahwa kita sebagai pemuda harus tarbiyatu fardiyah, yaitu kita harus senantiasa semangat dalam mencari ilmu pengetahuan. Kenapa kita harus mencari ilmu pengetahuan? Karena selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah." Bahwasannya mencari ilmu itu
wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus senantiasa semangat dalam membangun bangsa, dalam mencari ilmu pengetahuan umum yang didasari mendalami ilmu pengetahuan agama. Kenapa? Karena salah satu ilmuwan, Albert Einstein, pernah berkata bahwasannya agama tanpa ilmu itu, sedangkan ilmu tanpa agama itu cacat, artinya berbahaya. Oleh karena itu, maka kita sebagai pemuda harus bisa menyeimbangi ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, tonggak negara, kita harus bisa menjadi agen perubahan. Bagaimana? Karena kita sejatinya adalah subhanul yaum rizalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Oleh karena itu, kita semua bisa membayangkan bagaimana jika generasi muda sekarang masih asik rebahan, masih suka berperan, bukan hanya berperan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus berperan dalam menjadi tonggak negara. Kita hidupilah diri kita sendiri dengan imtak dan iptek, iman dan takwa, ilmu dan pengetahuan. Maka insya Allah negara tidak akan menjadi suram di masa depan. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah. Ma'as-sabaka min hasanatin faminallah wa ma'as-sabaka min syai'in anfanin nafsik. Ditutup dengan pantun kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, bersama coklat kita.